Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, yang saya hormati kepada para mahasiswa semuanya. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam tatap maya virtual kuliah online di kampus tercinta. Semoga kiranya atas kehadiran kita mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, terdengar suara saya? Kedengaran? Oke. Bagaimana kabarnya saudara sekalian pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Ya. Pak. Semoga kebaikan itu menyertai kepada kita semuanya. Walaupun saya sendiri sampai saat ini masih kurang sehat, masih batuk pilek. Mohon maaf apabila nanti terdengar suara saya yang batuk dan lain sebagainya, mohon dimaklumi ya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kedua ini saya akan sampaikan, dan apabila nanti tidak terdengar suara saya, mohon saudara bisa menyampaikannya. Jangan diam saja, karena takut tidak terdengar dan sebagainya. Masih penyakit yang sama, yaitu jaringan yang tidak stabil yang mengakibatkan untuk tatap maya virtual kali ini seperti pada tatap maya kemarin yang kendala jaringan yang keluar masuk. Semoga malam hari ini aman, tidak ada masalah terhadap jaringan kita. Saya sedang screenshot terhadap materi, apakah bisa dilihat materi? Ada lagi apa? Screenshot saya bisa dilihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Bagaimana, saudara? Bisa? Belum? Ya. Sekarang bisa? Sudah, Pak. Kalau sekarang bisa? Sudah, Pak. Udah. Belum terlihat? Ya, alhamdulillah. Oke. Ya, makasih. Saya lanjutkan tentang pendidikan agama Islam, beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan.
Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Bahagia sering dihubungkan dengan sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, popularitas, sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi, ternyata hidupnya menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, atau disebut dengan qalbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya, jadi ternyata kebahagiaan itu bukan sifatnya kesuksesan duniawi saja ya. Karena faktanya banyak orang yang sukses duniawi, banyak harta, kedudukan tinggi, popularitasnya terkenal di mana-mana, tapi pada akhir hayatnya dia justru mengakhiri hidup dengan cara yang tidak diajarkan dalam ajaran Islam. Berarti kebahagiaan itu bukan di situ kayak tempatnya. Kebahagiaan dalam agama ini bagaimana hati kita yang sehat. Dan hati yang sehat itu didapatkan melalui iman dan petunjuk Al-Quran. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Bagaimana agama menjadikan satu cara menuju ke Tuhan dan menuju kebahagiaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat. Dan itu yang disebut dengan qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk makrifah kepada Allah, cintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit itu diantaranya satu, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Maka salah satu dalam syair yang dipopulerkan oleh artis Indonesia yang tergabung dalam lagu-lagu religius itu kan, ada obat hati ya, salah satunya bagaimana berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi saudara punya hak untuk memilih teman dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua adalah at-tamanni atau berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal.
Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi yang tidur pada siang hari. Setelah bangun ia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Saudara sekalian yang berbahagia, banyak yang terjadi kasus baik itu masyarakat atau mahasiswa yang kecanduan dengan, mohon maaf, misalkan main judi dan sebagainya, main slot dan sebagainya, menunggu keajaiban, mimpi-mimpi kesuksesan, angan-angan yang akhirnya jatuhnya adalah kemiskinan, kerugian. Maka salah satu faktor yang menyebabkan hati manusia sakit itu adalah at-tamanni, yaitu berangan-angan. Jadi bagaimana kita harus melakukan namanya usaha, kerja keras. Baru kemudian kita menyandarkan diri kepada Allah dari hasil kerja keras, dari hasil doa kita, dari hasil ikhtiar kita, tawakal kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Itu harapannya bukan kepada Allah, selain Allah. Adalah perkara yang paling merusak hati manusia, lebih menggantikan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah, misalkan yang dilakukannya hanya sebatas niatan-niatan ingin dipuja manusia atau ingin mendapatkan sanjungan dan sebagainya. Maka segala sesuatu itu didasarkan kepada lillah, yang akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Saudara kuliah bukan karena mengejar apa-apa, tapi karena lillah. Malam hari ini datang hadir pada kuliah online karena lillah. Insya Allah, kalau lillahi ta'ala kita niatkan, akan dapat banyak yang kita dapatkan. Ilmu kita dapatkan, silaturahmi kita dapatkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah, keempat adalah asyab'an, lalu kenyang. Kekenyangan terbagi ada dua. Pertama, kenyang dengan barang yang haram, bizzatihi. Misalnya kenyang karena makan bangkai, darah, daging babi, anjing, burung yang punya cengkraman kuat, atau makan binatang yang bertaring. Kedua, kenyang dengan makan yang haram, yaitu ternyata terlalu kenyang itu tidak dibenarkan dalam agama. Maka kata Nabi, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita makan dalam kondisi lapar, maka apa yang terjadi? Makannya boleh jadi akan seperti binatang, rakus dan sebagainya. Karena perut kita lapar. Maka kata Rasulullah, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kemudian yang kelima, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk.
Saudara sekalian yang berbahagia, masih dengar suara saya? Mana suaranya? Dengar Pak. Dengar, Pak. Masih, Pak. Halo? Masih terdengar, Pak. Terdengar. Sekali lagi dengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar Pak. Masih, Pak. Saudara masih di Google Meet? Iya, saya Suaranya nggak Masih, kedengeran Pak. ini. Mohon Masih suaranya. terdengar, Pak. Masih terdengar, Pak. Sekali lagi, halo, suaranya mana? Masih Pak. Halo, Pak. Iya. Kalau terdengar, saya akan lanjutkan. Kalau nggak terdengar, saya ulang. Mohon izin. Terdengar, Terdengar Pak. suara Masih saya? terdengar, Pak. Masih, Pak, terdengar. Terdengar Bapak. Terdengar, Pak. Oke. Saudara, oke, siap. Jangan tidur ya. Jangan tidur. Oke, yang keenam, berlebihan dan melihat yang tidak berguna. Siap. Siap. Berlebihan dalam melihat yang tidak berguna. Jadi, terlalu banyak tidur ya. Ya. Terima kasih atas suaranya. Berlebihan dalam hal melihat hal yang tidak berguna. Melihat hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Siap, terima kasih. Berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Jadi tidak boleh kita melihat sesuatu yang berlebihan yang mengakibatkan fitnah. Karena apa? Karena pandangan mata. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Kendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Ya, jadi ada etika kita berbicara. Jangan menyela-nyela orang yang sedang berbicara. Jangan memutus percakapan antara orang. Dan biasakan dengan meminta izin dan sebagainya ketika kita mau berbicara. Lanjutnya, manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah. Dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktenteraman yang pada ujungnya dia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. 1. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa,
penenteran hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Nah ini. Tuhan yang Maha Suci tidak bisa didekati oleh jiwa yang kotor. Maka apabila ingin mendekati Tuhan yang Maha Suci, maka kita harus sucikan hati kita dari kotoran. Dalam ayat Quran dijelaskan tentang jiwa yang tenang, jiwa yang suci. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kita yang Maha meridhai kepada kita. Fadkhul fi ibadi, masuklah kita kepada golongan orang-orang yang ibadah tadi itu. Bagaimana kita memilih kawan? Kawan yang kita pilih orang ahli ibadah. Fadkhuli jannati, maka pada akhirnya punya hati yang tenang, kembali kepada Tuhan yang Maha meridhai atas segala dosa-dosa kita, Maha Pengampun. Maka kita kembali masuk dengan orang-orang yang golongan orang-orang yang ibadah. Apa yang kita dapatkan? Wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surganya Allah. Itu kebahagiaan yang hakiki ya, tentang surga itu sendiri. Dua, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya, dan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ya, ada keseimbangan yang harus kita lakukan secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal hablum minan nas, secara vertikal hablum minallah. Itu yang harus kita seimbangkan. Sholat rajin, maka kita juga harus mempunyai jiwa kemanusiaan. Peduli terhadap sesama. Peduli kepada sesama, maka kita juga harus menjalankan perintah Allah. Jadi tidak berpisahkan antara hubungan horizontal dengan hubungan vertikal. Maka diseimbangkanlah. Kalau ada orang yang berprinsip, yang penting kan kita baik dengan Tuhan. Sementara dengan tetangganya nggak pernah baik, ya tentu dia tidak termasuk orang yang masuk surga. Karena kan kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut. Di antaranya berkata yang baik atau dia diam. Atau dia falyukrim dhaifah, memuliakan tamu. Nah, berbuat baik dengan tetangganya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Jadi hubungan horizontal dan vertikal kita harus kita seimbangkan. Secara baik dan benar, mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai mardotillah, ridhonya Allah. Itulah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial.
Nah, karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutkan manusia sebagai Abdullah, hambanya Allah. Karena manusia berusaha menjalin hubungan secara produktif dengan sesama manusia dan lingkungannya dengan cara membangun peradaban yang memajukan martabat manusia, maka disebutlah manusia sebagai khalifah, Abdullah manusia sebagai hamba, dan khalifah manusia sebagai pemimpin. Itu tugas kita itu di dunia ini sebagai hamba dan juga sebagai pemimpin. Sebagai hamba berarti mengabdi kepada Allah. Sebagai khalifah bagaimana kita melakukan tugas kepemimpinan kita. Apa itu? Melestarikan alam, menjaga alam. Tidak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam, sumber daya alam dan sebagainya yang mengakibatkan kerusakan alam. Imbasnya berarti kepada manusia lagi. Dengan memposisikan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Bagaimana ya kita menyeimbangkan diri kita, satu sisi sebagai Abdullah hamba Allah, satu sisi kita juga sebagai Khalifatullah, pemimpin terhadap dunia ini. Kita seimbangkan secara lahir dan batin, rohani dan jasmani, yang menjadikan kebahagiaan yang hakiki bagi hamba Allah. Tauhidullah adalah barometer akidah. Tauhid itu kan keyakinan kepada Allah. Tauhidnya kepada Allah adalah ukuran kebenaran agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah dan sesat, menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Silakan baca argumen Qur'ani dalam wahyu Tuhan. Sebagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. Jadi apabila agama sebelum Islam itu mereka mentauhidkannya kepada Allah, berarti itu benar. Apabila dia menyembah kepada berhala dan lain sebagainya, pada itu menyimpang terhadap ajaran Allah. Jadi bisa kita pahami bahwa agama yang dibawa sejak manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir itu agama tauhid, agama yang mengesahkan kepada Allah. Setelah itu kemudian muncul agama-agama yang melenceng dari itu, berarti mereka agama yang secara terang benderang telah menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Nah, ini tentang Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang merugi. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falyuqbal minhu wa bil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu, dan dia terakhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itu Quran surat Al-Imran ayat 85. Ini saudara sekalian yang berbahagia, menjadikan keyakinan kita sebagai umat yang agamanya diterima
oleh Allah dan tidak merugi kita nanti di akhirat. Dasarnya apa? Ali Imran Quran surat ketiga ayat 85. Yang kedua, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Yang sering hafal kan kita, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Nomor tiga, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segalanya yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka kembalikan. Quran surat ketiga ayat 83. Saudara sekalian yang berbahagia, tes suara, coba terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Bapak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Sekali lagi tes suara. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Halo. Terdengar, Pak. Mana suaranya ya? Dengar, Bapak. Terdengar, Pak. Halo. Terdengar, Pak. Jelas. Terdengar dengan Ayo, jelas, Bapak. Suaranya mana? Halo. Tolong keluarkan suaranya. Halo, Pak. Terdengar. Mana nih suaranya? Kok Bapak nggak dengar? Terdengar, Pak. Bagaimana nih? Sekali lagi, saya tanya suaranya. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak, dengan jelas. Jelas. Terdengar, Pak. Terdengar. Sebentar. Saya ulang. Oke, terima kasih. Lanjutnya, setiap orang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu, menurut Said Hawa, dapat rusak dengan hal sebagai berikut. Ya. Nah, yang bisa merusak tauhid manusia itu, yang pertama sifat al-kibr, yaitu sombong. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih. Sifat al-kibar, sombong. Jadi itu tauhid manusia bisa menjadi rontok atau rusak adanya sifat al-kibar, sombong. Yang kedua, sifat az-zulm, kezaliman, zulm. Sifat al-kizb, kebohongan. Yang ketiga, sikap al-ifsad, perusakan.
sikap al-ghaflah, lupa. Sifat al-isram, yaitu berbuat dosa. Siap. Yang keenam, sikap ragu menerima kebenaran. Nah, ini beberapa sikap yang menjadi sifat yang menjadikan tauhid kita itu rusak. Kesombongan, berlaku zalim terhadap diri sendiri atau kepada orang lain, hizib, kebohongan. Maka orang munafik itu orang yang merusak tauhidnya, ya. Kemudian al-ifsad, perusakan, al-ghaflah, lupa. Maka jangan sering kita lupa sesuatu yang terkait tentang misalkan ibadah kita kepada Allah atau kewajiban kita sebagai mahasiswa saat ini harusnya kita bertemu gitu. Al-isram, berbuat dosa, dan sikap ragu menerima kebenaran. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan menjadi roh kehidupan itu adalah al-amanah. Artinya terpercaya. Kejujuran menyebabkan seorang dipercaya, karena dipercaya maka ia menjadi manusia terpercaya. Al-adalah secara etimologis artinya keadilan. Keadilan dalam perspektif Islam adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Al-huriyah artinya kebebasan. Kebebasan manusia dalam berkehendak, dalam mewujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat, atau pembaruan pemahaman terhadap agama. Kebebasan berpikir merupakan sarana untuk melahirkan gagasan-gagasan besar untuk memajukan peradaban manusia. Peradaban yang maju tentu berawal dari gagasan-gagasan besar yang diwujudkan dalam bingkai iptek. Samping mempunyai kebebasan berpikir, manusia juga mempunyai kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan menyampaikan aspirasinya melalui saluran-saluran yang benar secara hukum. Kemerdekaan berserikat, berpolitik, dan berpartisipasi dalam organisasi yang diikuti merupakan ciri utama masyarakat madani. Kebebasan ya, kebebasan dalam berpikir, berpolitik, kebebasan dalam mempunyai anak, keturunan, menumpuk harta kita, ya. Itu dijamin tentunya dalam berbangsa dan bernegara.
Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Tentu ya, dengan kata lain dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termaksud mustahil tanpa landasan agama. Ya, makanya bagaimana pentingnya agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin dicapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Allah meraih untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Nah, jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah, kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah bagi jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik. Dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru, yang tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya fondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah, yaitu bagaimana manusia kita ini mampu menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah, yang kita minta pertolongan, yang kita keluh kesah dan sebagainya. Jadi, itulah tujuan hidup kita. Bila kita sudah mendapatkan insya Allah kebahagiaan akan didapatkan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan otentik, lahir dan tumbuh dari hakiki Islam dan terwujud dalam diri seorang hamba yang mampu mewujudkan sifat tobat, lakukan introspeksi dan koreksi diri. Pegang pada ilahiyah. Karunia Allah berupa iman Islam dan kehidupan menjunjung tinggi kebenaran
dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Nah, selain kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika wujud kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Ya, kan ada hadis tadi ya, fairness and fa'uhulinnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna terhadap manusia lain. Ini terpustakannya. Sekian, terima kasih tentang materi pada hari ini. Oke, saudara sekalian, silakan saudara bertanya atau menanggapi terhadap materi pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan. Silakan. Saya minum dulu ya. Coba dibuka kameranya. Izin. Dibuka kameranya. Saya akan screenshot. Perkuliahan hari ini. Silakan. Buka kamera. Halo sekalian, masih mendengar suara saya?
Sudah. Tes, halo, tes. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Jen ya. Dengar Ya. Pak. Ya. Ya, Pak. Halo Pak. Iya, Pak. Apakah kelihatan? Yang saya bagikan kelihatan? Enggak, Pak. Belum Pak, belum. Belum. Belum Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Belum Pak, belum. AA Fris. Ngelek Pak.
Hadir, Pak. Afrizal ada? Hadir, Pak. Ya. Afrizal hadir, Pak. Akmal Hakim. Akmal Hakim. Sekali lagi Akmal Hakim. Alif Novian Hardiansah. Hadir, Pak. Andini Lestari Putri. Hadir, Pak. Anggun Listina. Anggun Listina. Ari Fahrizal. Akmal hadir, Pak. Akmal. Hadir Pak Ari Pak. Ari Fahrizal. Aura Hani Hadir, Pak, hadir. Rahmadina. Aura Hani. Aura Hani Rahmadina. Bimo Adi Prakoso. Hadir, Pak. Bimo Adi Prakoso. Hadir, Pak. Budian Nuriski Abadi. Budian Hadir, Pak. Nuriski Abadi. Hadir, Pak. Hadir. Dea Ananda. Dea Hadir, Ananda. Saya, Pak, hadir. Dini Nurjana. Hadir, Pak. Hadir. Dini Nurjana. Hadir, Pak. Dini, Pak, hadir. Dio Alvin Arzaki. Hadir, Pak. Hadir. Dio Alvin Arzaki. Hadir, Bapak. Hadir. Vanessa Putri Biansa. Hadir, Pak. Vanessa Putri Biansa. Iya, hadir, Pak. Fikri Staparudin. Hadir, Pak. Fikri, Pak. Fikri Soparudin. Hadir, Pak. Intan Fitriani. Hadir, Pak. Intan Hadir, Fitriani. Pak. Jafar Maulidi. Jafar Hadir, Pak. Maulidi. Hadir Pak. Jessica Hadir, Nanda Pak. Putri. Julia Rahmawati. Cut Dinda Fiaza. Dinda hadir, Pak. Dinda. Dira Rahayu. Dira hadir, Pak. Lulu Amelia. Hadir, Pak. Hadir. Nadia Aprianti. Nadia hadir, Pak. Marcela Hadir, Pak. Zulkarnain. Farhan Muharram. Hadir Pak. Vira Hadir, Sahira. Pak. Dandi Restu Putra. Dandi Restu Putra.
Ajibrail Naufal Al-Juwadin. Hadir, Pak. Hadir. Dani Muhammad Ramadan. Hadir Bapak. Hadir. Muhammad Rijal. Hadir Pak, Muhammad Rijal. Hadir. Kartika Safitri. Hadir Bapak. Dimas Oktavian Hadir, Pak. Prasetyoko. Hadir, Dimas hadir Pak. Putra Ramadan Sudrajat. Putra Ramadan Sudrajat. Siapa yang belum diabsen? Bapak, saya Pak. Akmal Hakim, Pak. Nurhani Pak. Akmal Hakim ada ya? Akmal Hakim hadir, Pak. Aura Pak hadir. Ya. Anggun Listina ada enggak? Aura Hani ya. Hadir Pak, Aura Pak. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum diabsen? Ya udah. Oke, sekalian yang berbahagia, saya sudah melakukan perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita tetap media virtual pada pertemuan ke-67 lagi ya. Pertemuan ketiga, 4, 5 kita kuliah online, ada forum
kuis yang sudah bisa kerjakan. Apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Kalau tidak, kita akhiri ya pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Lebihnya mohon maaf. Bila ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.